recording. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, pagi, malam semuanya. Di sini aku mau terangin tentang bab 3.4 yaitu hubungan berat dan volume. Sebelum itu, aku mau terangin dulu nih tentang bagian-bagian tanah yang harus kalian ingat terlebih dulu. Jadi kan seperti yang udah aku terangin sebelumnya, untuk tanah itu sendiri kan terdiri dari 3 bagian, yaitu ada air, ada udara, ada juga bagian solidnya itu. Nah, otomatis setiap bagian ini itu dia akan mempunyai yang namanya berat dan juga volume. Tapi terkhusus untuk berat udara di sini adalah 0. Jadi WA ini adalah weight of air atau berat dari air. Lalu di sini ada WW, water, dan berat solid. Terus di sini juga. Nah, untuk berat air dan volume udara dan juga volume air ini akan dijadikan satu menjadi dengan volume void. Void sendiri itu kan adalah pori. Nah, sebelumnya itu kan aku udah pernah jelasin ke kalian kalau misal kita ibaratkan tanah itu seperti sebuah kelereng. Jadi butir-butir tanah yang bisa kita lihat misal kita mikroskop atau kita perbesar, itu kan bentuk dari tanah itu kan tidak sempurna gitu kan. Jadi ketika dia dimasukkan ke dalam suatu wadah kotak seperti ini, otomatis dia akan meninggalkan pori-pori yang tersisa dari bagian yang tidak bisa terpenuhi oleh kelereng itu pada kotak. Jadi kan misal kita masukkan sebuah kelereng pada kotak. Nah, otomatis ada bagian yang tidak bisa diisi oleh kelereng, seperti contoh bagian ini, terus bagian ini. Nah, kalau misal di tanah itu, bagian-bagian yang tidak terisi ini, itu dinamakan dengan void. Biasanya, dia akan terisi oleh air ataupun udara, begitu. Setelah kita memahami konsep konsep dari tanah ini, lalu kita bisa mencari yang namanya W, WAWW, V, VA, VW, VV, dan juga VS. Berat tanah itu berarti adalah WS ditambah dengan WW. Karena tadi seperti yang udah aku bilang, kalau misal berat dari udara itu adalah 0. Lalu untuk volume pori itu adalah volume void ya. Jadi volume yang bagian yang tidak terisi ini tadi, itu bisa kita cari dengan rumus volume water ditambah dengan volume air. Jadi kan volume void tadi itu adalah cuma bagian yang ini aja kan, tanpa si tanahnya, tanpa si butir tanah. Nah, untuk volume tanah itu sendiri adalah volume total. Jadi volume keseluruhan bagian yang ada di dalam tanah ini, keseluruhan bagian yang ada di sini itu adalah volume total. Lalu untuk volume total itu bisa kita ubah rumusnya menjadi volume solid ditambah dengan volume void. Lalu untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam berat volume. Nah, berat volume itu lambangnya itu adalah berat volume itu lambangnya adalah gamma. Jadi, untuk gamma sendiri itu nanti akan dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu ada gamma bulk, lalu ada gamma solid, lalu ada gamma dry, lalu ada gamma water, dan juga yang ada juga gamma sat. Ini setahu aku ini. Apa sih perbedaan dari ke 5 berat volume ini? Jadi kalau misal gamma bulk itu adalah berat volume basah ketika tanah itu masih asli. Jadi belum dia papain, kita ambil tanah dari lapangan, lalu kita uji berat volumenya, kita mendapatkan nilai berat volume. Nah, itulah yang dinamakan dengan gamma bulk. Biasanya gamma bulk itu rumusnya adalah W total dibagi dengan V total. Ini. Seperti yang pada penjelasan ini, berat volume basah adalah perbandingan antara berat butiran tanah, termasuk air dan udara, dengan volume total tanah. Jadi kan tanah itu masih belum dia papain gitu loh, masih istilahnya tuh dia masih undisturbed gitu loh. Itu adalah rumusnya W per V, itu gamma bulk. Lalu untuk gamma solid, itu adalah gamma ketika tanah itu sudah dikeringkan. Gitu. Jadi, untuk mencari gamma solid dan juga gamma dry ini,
untuk mencari kedua parameter ini, kita harus mengeringkan tanah itu ke dalam oven. Setelah kita mengeringkan, kita akan mendapatkan nilai dari berat volume tanah. Berat volume tanah. Kita akan mendapatkan nilai dari berat tanah. Kan kalau misal tanah itu udah di oven, otomatis kan air dan juga udaranya kan akan hilang. Jadi ketika kita timbang tanah itu, ketika kita oven lalu kita timbang, kita akan mendapatkan nilai dari WS. Nah, WS inilah yang akan kita pakai untuk mencari gamma S dan juga gamma dry. Perbedaan dari gamma S dan gamma dry ini dalam rumusnya. Jadi kalau misal gamma S itu WS dibagi dengan volume solidnya aja. Jadi dibagi dengan volume butirannya aja. Tapi kalau misal gamma dry itu adalah WS dibagi dengan volume total. Seperti pada penjelasan ini. Kalau berat volume kering itu adalah perbandingan antara berat butiran padat dengan volume total. Gitu. Lalu untuk gamma water ini, seperti namanya water, berarti dia adalah berat volume air. Biasanya untuk gamma W ini itu udah ada ketetapannya gitu. Jadi nilai dari gamma water ini tuh sekitar 9,81. 9,81. Lalu yang terakhir itu adalah gamma sat. Jadi kalau gamma sat itu adalah berat volume tanah ketika tanah itu jenuh. Nah, kalau misal kita tahu tanah itu kan ada beberapa keadaan ya. Jadi ketika dia keadaan kering, itu nanti ada pembahasannya di batas-batas Atterberg. Jadi kalau gamma sat ini tuh adalah tanah berat volume tanah ketika tanah itu jenuh atau penuh dengan air. Nanti kita bisa mencari nilai dari SR-nya juga, itu adalah gamma sat. Biasanya untuk mencari nilai dari gamma ini, kita bisa mengurangi gamma sat dikurangi dengan gamma water. Jadi nanti nilai berapa gamma satnya kita kurangi dengan gamma water, nanti akan ketemu nilai dari gammanya. Begitu. Lalu selanjutnya di sini adalah porositas dan angka pori tanah. Nah, kalau misal kita tadi gambarkan seperti ini ya, untuk bagian-bagian tanah itu kan terdiri dari 3 bagian, yaitu ada udara, ada air, dan juga ada si tanah itu sendiri. Nah, untuk porositas sendiri itu adalah perbandingan antara volume rongga. Jadi kalau misal porositas itu adalah perbandingan yang ada di sini. Sorry, jelek sekali. Kehapus semuanya. Ya sudahlah, kita gambar lagi aja ya. Jadi kalau misalkan porositas itu adalah perbandingan antara volume rongga, volume yang ada di sini, dibandingkan dengan volume total. Jadi otomatis bagian yang ada di sebelah sini, bagian yang berwarna kuning, kita bandingkan dengan keseluruhan volume dari si tanah itu. Kita akan mendapatkan nilai dari porositas. Nah, biasanya porositas ini tuh dinyatakan dalam satuan persen. Lalu yang kedua itu adalah angka pori. Kalau angka pori itu adalah perbandingan antara volume void yang warna kuning dibandingkan dengan volume tanah. Jadi kalau bedanya dengan porositas itu, kalau porositas kan semuanya, dia dibandingkan dengan semua bagian tanah. Nah, kalau angka pori itu kita bandingin dengan volume solidnya aja. Tuh, jadi nanti kita akan mendapatkan konsep perbedaan dari porositas dan juga angka pori di sini. Lalu selanjutnya, kita juga bisa mencari yang namanya kadar air dan juga derajat kejenuhan. Seperti yang udah aku terangin sebelumnya, pada video sebelumnya, kalau misalkan water content itu kan perbandingan antara berat air dibandingkan dengan berat butiran padat. Nah, kalau ingat W udara itu berapa? W udara itu 0 ya. Jadi sini kita abaikan saja berat dari udara. Gimana cara mencari water content ini? Caranya adalah pertama, kita timbang berat tanah yang udah kita cetak. Itu kan ketika kita timbang itu kan kita mendapatkan nilai berat dari si tanah dan juga dengan berat air. Lalu kita oven si tanahnya. Nah, ketika kita oven,
otomatis kan berat airnya itu akan menghilang. Nah, di situ kita akan mendapatkan nilai dari WS gitu. Tata cara water content secara singkatnya tuh seperti itu. Jadi kalau misal kita bisa tulis rumus dari water content itu adalah WW dibagi dengan WS dikali dengan 100%. Jadi pada umumnya itu si water content ini dinyatakan dalam rumus persen. Lalu selanjutnya yaitu derajat kejenuhan. Derajat kejenuhan itu bisa juga kita tulis sebagai SR. Nah, SR itu bedanya dengan kadar air. Kalau kadar air itu kan tadi dia masih mengacu pada berat ya. Jadi dia masih membutuhkan masih dalam konsep berat. Sedangkan si SR ini dia tuh adalah konsep dari volume. Jadi rumus dari SR itu adalah volume water dibagi dengan volume void dikali dengan 100. Ini kalau misal nilai-nilai skala dari SR-nya itu segini, dia akan masuk ke dalam tanah yang berjenis apa. Gitu. Lalu itu untuk parameter utama. Selanjutnya kita bisa mendapatkan parameter turunan. Parameter turunan itu ada beberapa, yaitu yang pertama ada berat jenis atau berat spesifik, specific gravity. Yang udah aku terangin sebelumnya. Kalau misalkan kita bisa mencari bisa membagi berat, itu kan ada berat volume. Berat volume itu pasangannya dengan berat isi. Lalu berat jenis itu pasangannya dengan berat butir. Atau aku salah? Ya, pokoknya seperti itulah. Nah, di sini kan aku membahas tentang specific gravity. Jadi, berat spesifik yaitu perbandingan antara berat volume butiran padat atau gamma S ini dengan berat volume air. Jadi, harus diingat-ingat karena dia adalah perbandingan dua parameter yang sama, otomatis dia tidak akan mempunyai satuan karena nanti satuannya akan sama-sama dicoret, akan sama-sama hilang karena sama-sama dibagi. Jadi ingat-ingat aja kalau misal specific gravity itu dia nggak punya satuan. Nah, lalu ini adalah interval-interval GS dan di sini adalah tanahnya. Nah, kalau bisa kita lihat di sini, kenapa nilai dari si grad spesifik tanah itu tidak pernah kurang dari 2,4, tidak mencapai 2,4, cuman sampai 2,58, cuman berkisar di antara 2,65 dan 2,68. Itu karena nanti aku cari tahu lagi. Aku lupa deh. Pokoknya kalau misalkan kalian nggak ada di sini berarti kalian error aja gitu praktikumnya. Lalu selanjutnya ini adalah angka pori dan juga porositas. Nah, angka pori dan juga porositas itu tadi kan kita bisa mendapatkan dari rumus yang ini. Sebenarnya antara angka pori dan porositas ini tuh mereka saling berhubungan gitu. Nah, di sini kalau misal kita mencari N itu adalah porositas, N itu sama dengan E per 1 plus E. Begitu juga dengan E itu adalah N per 1 per N. Jadi kalau E itu pasangannya sama minus ya. Kalau N itu pasangannya sama plus. Jadi nanti tinggal kalian ingat-ingat itu aja, terus nanti kalian tinggal ubah apa sih variabelnya si E ini jadi N dan sebaliknya gitu. Lalu ini nggak bisa di pause ya videonya.